وبحمده سبحان الله العظيم. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini kembali kita bertemu lagi dalam hal tausiah, dalam hal pembahasan mengenai masalah rohani, yaitu khususnya tentang mutiara akhlak yang ada pada kisah nabi-nabi. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang mutiara akhlak yang ada pada kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita teringat sewaktu Allah berfirman kepada semua malaikat. Dikatakan oleh Allah, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah, penguasa, pemimpin, pengelola alam semesta. Itu. Tetapi dibantah oleh malaikat. Sambil mereka berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka." Qala inni a'lamu ma la ta'lamuna. Itu dialognya. Jadi dikatakan oleh malaikat, adakah patut ya Allah engkau jadikan lagi makhluk yang suka beriri-irian, berdengki-dengkian, berbenci-bencian, berdendam-dendaman, saling pukul, saling serang, saling tumpah darah dalam peperangan. Nah, itu ungkapan mereka itu kepada Allah. Nah, ungkapan ini wajar disampaikan oleh para malaikat. Karena generasi yang seperti kita ini, ya seperti manusia ini, sudah 70 generasi. Generasi yang ke-69 itulah generasi jin di atas kita. Semua mereka sama. Iri-irian, benci-bencian, dendam, dengki, saling perang, saling bunuh, saling tumpah darah semuanya. Makanya di yang ke-70 ini malaikat angkat bicara. Tetapi dijawab oleh Allah dengan sederhana. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Malaikat, jin, dan generasi sebelum kita tidak tahu ini rahasianya apa. Tapi aku tahu, kata Allah. Nah, yang diketahui oleh Allah itu, yang belum diketahui oleh mereka pada saat itu adalah alimul asma. Makanya ayat berikut dikatakan bahwa wa alama adama asma akulaha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Nah, itu. Jadi kisah nama ini di zaman Adam sudah diungkapkan itu. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman, ketika beliau hendak mengirim surat kepada Ratu Balqis, beliau juga mengangkat tentang nama dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Aku adalah Sulaiman, raja di raja, datanglah kepada aku dengan tunduk, jangan macam-macam. Nah, itu undangan atau surat Sulaiman kepada Ratu Balqis saat itu. Nah, di era kita, di zaman Nabi Muhammad, masalah nama juga diungkap. Surat pertama, yaitu surat Al-Alaq, ayat pertama bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi di zaman Adam Allah bercerita nama, di zaman Sulaiman Allah bercerita nama, di zaman Rasulullah juga Allah bercerita nama melalui firman-Nya Allah, melalui katanya Rasul yang tertulis pada kitab Quran yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dari fakta ini jelas bahwa
Yang dimaksud dengan nama di sini bukan nama langit, nama bumi, air, sungai, gunung, matahari, bulan, bintang, tidak itu. Jadi nama di sini adalah urutan daripada kajian rohani ataupun kajian tasawuf, dikatakan bahwa ada 4 tingkat. Tingkat pertama itu adalah zat. Zat. Tingkat kedua sifat. Tingkat ketiga nama. Nah, ini dia. Tingkat keempat if'al atau perbuatan. Kalau kita berbicara tentang zat, itu merujuk kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita bercerita tentang sifat, dia merujuk kepada wujud serta Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercerita tentang nama ataupun asma, nah itulah dia yang dikatakan oleh Allah dalam kisah Adam, kisah Sulaiman, kisah Nabi Muhammad dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang dengan nama Tuhan itulah ruh kita. Ruh itu yang bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah itu. Nah, mukmin itu artinya orang yang percaya. Ruh itu percaya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, bersama Tuhannya, berhadapan langsung. Seketika Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Maka semua ruh mengatakan, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Nah itu sebabnya kenapa dia percaya dengan Tuhan. Artinya dia itu mukmin, dia itu yang menyandang nama Tuhan yang ketujuh, yaitu Al-Mu'min. Nah, kemudian kalau kita berkata tentang if'al atau perbuatan, itulah tubuh, badan, jasad. Nah, jadi suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul, yaitu Muhammad SAW. Itu makanya beliau menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, mencontohkan perbuatan Allah atas diri beliau kepada kita. Nah, itu pula lah sebabnya kenapa dia mengajak kita kepada Allah dengan ungkapan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, karena beliau adalah yang paling tahu tentang Allah, karena beliau adalah serta Allah. Nah, suara Muhammad ini semestinya nyata pada dia yang dengan nama ruh tadi. Itu yang dengan nama. Dia suarakan di lisannya, dia katakan di lisannya, dia serukan di lisannya itu. Sebagai contohnya itu suara azan itu. Suara itu adalah suara Allah, kata Allah, seruan Allah yang nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, seruan Rasul yang nyata pada lisan para muazin. Nah itu. Makanya kita tidak boleh mengabaikan suara azan itu. Dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya pada surat Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa ati rasul wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, wahai yang dengan nama Tuhan itu adalah ruh. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, jangan kamu berpaling dari suara Allah dan Rasulnya sedangkan kamu mendengarkannya. Nah itulah suara azan. Tidak mungkin tidak terdengar, jangan berpaling. Kalau terdengar suara itu, kata itu, seruan itu, tidak ada kata lain melainkan sami'na wa ta'na ya Allah, ya Rasulullah. Berangkat kita ke sana. Nah itu. Kemudian if'al itu fisik tubuh kita. Nah disinilah nyata segala-galanya. Suara Allah nyata di Rasul, suara Rasul nyata di ruh atau dengan nama tadi, suara dengan nama tadi nyata di tubuh kita. Tubuh itulah if'al. Dia itulah perbuatan, tempat nyatanya segala sesuatu yang ada pada Allah dan Rasul dan ada pada nama. Itu intinya. Nah yang kita bahas adalah bahwasanya dikehendaki oleh Allah kepada Adam. Dia harus tahu siapa itu ruh. Ruh itulah nikmat. Nikmat itu adalah rasa. Nah rasa yang ada pada diri Adam semestinya ada pada diri orang lain. Kenapa? Karena orang lain juga punya ruh. Nah sejak itu mari timbang rasa. Enak di kita, enak di orang. Sakit di kita, sakit di orang. Senang di kita, ya senang di orang. Semestinya begitu. Nah oleh karena hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada tubuh kita ini, maka kita tidak timbang rasa lagi. Enak di kita, sakit di orang. Menang di kita, kalah di orang. Beruntung di kita, rugi di orang. Itu yang kita buat. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Tentu terjadi perang. Tentu terjadi pertumpahan darah.
Nah, inilah persoalan yang selama ini terjadi generasi yang ada di atas kita. Mereka tidak mengenal siapa itu ruh, siapa itu dengan nama Tuhan, siapa itu mukmin. Nah, kepada Adam diperkenalkan ini supaya Adam bisa membawakan hidup ini secara baik dan benar, yaitu dengan rasa yang menimbang. Nah, baik di kita tentu baik di orang, senang di kita senang di orang, beruntung di kita beruntung di orang. Itulah rasa. Di kita tidak. Kita sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah berinfak macam-macam, sudah haji berkali-kali, tapi tidak punya rasa. Tidak tajam dalam rasa, tidak timbang rasa. Suara kita kasar, kata-kata kita menyakitkan orang, perbuatan kita merugikan orang, padahal kita sudah beragama. Maka binasalah agama kita. Oleh kenapa? Karena rasa ini tidak kita kenal. Rasa ini kita tidak pahami. Rasa itu nikmat. Nikmat itulah diri kita sebenarnya yang datang dianya daripada Allah. Itu semestinya diketahui. Nah, ini yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Adam. Pengenalan tentang hakikat diri yang sebenarnya diri pada Adam waktu itu. Makanya wajar. Maka Allah ajarkanlah nama itu. Ruh itu. Diri yang sebenarnya diri pada itu. Makanya kenalah diri dulu. Kenapa? Dengan adanya mengenal diri, maka Adam bisa mengenal Tuhannya. Dengan mengenal Tuhan, maka Adam akan kenal dengan Allah. Dengan mengenal Allah, maka Adam bisa beragama. Kenapa sedemikian? Awaludin marifatullah. Pertama kali beragamanya mengenal Allah dulu. Tapi tidak mungkin, makanya diturunkanlah tensi agama ini dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu, barang siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafallah. Siapa yang kenal dengan Tuhannya, pasti dia akan kenal dengan Allah. Maka baguslah agamanya, cantiklah agamanya. Seketika kapan? Seketika dia mengerti mana itu rasa yang ada pada dirinya yang sama dengan rasa orang lain. Itu semestinya. Di samping itu juga Allah menyarankan, bahkan menganjurkan, mewajibkan kepada kita melalui Rasulullah. Yaitu ada firman yang bunyinya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhan memuliakan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ternyata yang dimuliakan itu adalah yang dia datang daripada Tuhan. Yang dia datang daripada Allah. Itulah ruh. Yang nanti dia akan kembali kepada Allah juga. Nah, ini yang perlu kita muliakan. Artinya, senang-senangkan ruh kita. Baik-baikkan ruh kita. Bahagiakan ruh kita. Begitu juga dengan keluarga kita. Begitu juga dengan orang lain. Nah itu. Caranya bagaimana? Ya timbang rasa. Timbang rasa. Apakah kita tidak sadar? Seketika kita menyakiti ruh kita. Menyakiti ruh daripada keluarga kita. Menyakiti ruh orang lain. Sebenarnya saat itu kita sudah menyakiti Allah. Kita sudah menghinakan Allah. Tetapi kalau kita senangkan ruh kita senangkan ruh keluarga kita, ruh orang lain, kaum kerabat kita yang lain, maka waktu itu kita sudah menyenangkan Allah. Itu yang sebenarnya memuliakan Allah. Itu yang sebenarnya memuliakan Tuhan dengan perintahnya Iqra wa rabbukal akram. Ini tidak kita tipu orang, kita khianati orang, kita ambil hak orang. Gampang kita melakukan karena kita merasa tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi seketika diketahui oleh orang lain, mulai tersiksa dia, teraniaya dia, ternista dia. Itulah saatnya kita menyakiti diri kita sendiri, ruh kita sendiri yang dianya datang daripada Allah. Nah itu. Nah itulah karena agama ini mengajar kita untuk berbahagia, bahagia diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang dapat kita petik daripada kisah Nabi Adam, bahwasanya Adam alaihissalam yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada beliau adalah pengenalan tentang nama-nama. Nama di sini bukan nama langit, bumi beserta isinya, tetapi nama yang ada pada peringkat ketiga, yaitu zat, sifat, nama, perbuatan. Zat merujuk kepada Allah, sifat menyujud kepada wujud serta Allah, kemudian nama, itulah dia ruh, itulah dia yang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ketujuh namanya Al-Mu'min, itulah diri yang sebenarnya diri pada kita. Kemudian if'al itu adalah tubuh. Pada tubuh itulah nyata semua perbuatan rasa diri kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان